Gue yakin lu pasti pernah denger tentang cerita temen lu yang demen banget beli barang-barang mahal. Mulai dari iPhone terbaru, baju brand ternama, tas yang branded, sepatu branded. Padahal duitnya pas-pasan dan mungkin bayarnya juga pakai pay later. Gue juga sudah tidak habis fikri gitu ya, karena ini sebuah fenomena yang sangat mengherman-hermankan dan di luar nurul guys. Ya karena ini terjadi pada ternyata banyak Gen Z seperti di komen-komen video gue sebelumnya yang ngomongin kenapa duit kita itu selalu habis. Ya wajar lah ya, karena Gen Z itu doyan banget beli barang-barang yang aneh menurut gue ya. Sebenarnya bukan aneh sih, mungkin unik kali ya. Kayak misalnya gacanya game online gitu kan, nge-gift buat idol K-pop, langganan Netflix padahal jarang dipakai. Nah tapi seaneh-anehnya juga mungkin ada alasan ya kenapa mereka spendingnya seperti itu. Nah makanya di segmen kali ini di Psychology of Finance ya, selamat datang guys di Psychology of Finance, dimana kita bakal ngebahas aspek psikologi dari perilaku finansial. Di video kali ini gue bakal ngejelasin beberapa pola spending Gen Z yang sangat menghermankan, sangat unik, dan dampaknya gimana ke Gen Z dan apa yang harus lu lakuin sebagai Gen Z atau mungkin lu milenial yang ternyata spendingnya sama seperti Gen Z ya. Let's go guys ya, stay tune sampai habis. Dimulai dari spending unik yang pertama gitu. Ini yang sangat mengherankan sekali karena statistik bilang bahwa 28% remaja Indonesia pernah terlibat judi online. Nah, judi online atau Candy Crush nih ya guys. Gua nggak tahu, tapi yang jelas banyak banget survei dan riset yang nunjukin kalau Gen Z itu banyak yang tertarik sama judi online. Bahkan katanya kerugiannya itu sampai triliunan, omsetnya 81 triliun pada tahun 2020. Tapi kenapa sih sebenarnya gitu? Ya karena memang banyak ya yang pengen kaya instan, apalagi sekarang harga beras makin mahal guys gitu ya. Dan ini kebiasaan ini jelas berdampak buruk banget karena daripada beli beras ternyata Gen Z lebih baik judi ya. Yang kedua adalah nge-gift idol. Ini menurut gua juga lumayan unik gitu ya, karena idolnya ini bukan ada di depan mata sekarang tuh, tapi ternyata hanya ada di layar aja gitu. Banyak banget ini ya, penyanyi K-pop, streamer game, youtuber, influencer, bahkan artis luar negeri itu pada di gift sama Gen Z. Bahkan ada juga yang di gift untuk mandi lumpur guys gitu ya. Itu gua nggak tahu tujuannya untuk apa, tapi yang jelas Gen Z ini rela ngabisin duit buat beli berbagai macam hadiah, donasi atau nge-gift itu. Dan mungkin ini lumrah ya, karena kayak ya nunjukin rasa sayang dan cinta ke idola, tapi tanpa disadari ya kita ternyata tidak dapat apa-apa guys. Spending unik yang ketiga, subscription gitu. Kayak misalnya Netflix, Spotify ya, gym, bahkan mungkin ada juga ya fashion sama makanan juga subscription sekarang. Ini lumrah banget sebenarnya karena memang ya era digital dan praktis juga, lebih murah juga gitu ya. Dan gue juga mungkin cenderung setuju dengan gaya spending seperti ini. Tapi yang jadi masalah adalah banyak dari Gen Z yang tanpa sadar langganannya banyak banget tapi nggak kepake. Mungkin itu juga terjadi di gua. Ya gua langganan semua macem subscription guys. Gua YouTube Premium itu udah jelas kepake. Gua juga Netflix, Disney Hotstar, View sih enggak gua. Tapi gua Amazon, Apple TV, itu Spotify, itu gua semua langganan. Tapi kalau dibilang apakah gua spending time ya, ngabisin waktu ke sana apa enggak sih ya. Mungkin ya udah kita subscribe Netflix buat nonton satu film doang, One Piece misalnya, buat nonton satu serial doang yang memang specialty-nya mereka. Dan selanjutnya juga ini adalah spending yang menarik juga, karena spending selanjutnya adalah gaya hidup mewah. Sama seperti istilah BPJS ya, biaya pas-pasan jiwa sosialita. Banyak banget Gen Z yang demen beli barang-barang mahal dan branded buat nunjukin gaya hidupnya. Misalnya beli iPhone terbaru, gue yakin ini bakal banyak banget yang beli iPhone yang kemarin baru aja rilis, pakai sepatu brand ternama kayak misalnya Nike dan lain sebagainya gitu ya, atau sering nongkrong di tempat-tempat kekinian dan elit. Tujuannya biar apa ya? Biar kelihatan stylish, trendy dan kekinian. Tentunya dengan ya kalung vape yang sudah dikalungkan. Gen Z akhirnya ya udah ya, bisa kita maklumi generasi yang individualis ini. Mereka pengen punya ciri khas dan identitas diri lewat gaya hidup yang ditunjukin. Ya karena tampil keren dan stylish itu memang harus gitu kan. Tapi sayangnya ya memang banyak yang melakukan ini demi gengsi, demi show off. Beli iPhone tapi dipakai buat WA sama chat kantor doang. Alah lu beli iPhone paling juga lu kagak ngerti gitu ya fiturnya gitu. Kau mendang-mending mungkin akan bilang seperti itu. Dan selanjutnya ini sebenarnya mungkin agak sedikit positif. Tapi kalau misalnya dilakuin keseringan ya ini sebenarnya jadi nggak positif lagi, yaitu adalah
spending untuk healing guys. Gitu ya, baik dengan jalan-jalan keluar kota, khususnya ke Bali. Belum lagi adalah nonton konser juga gitu ya. Kadang tanpa sadar banyak yang udah healing, beneran healing sebenarnya, tapi ketika balik justru stres lagi. Dan ini menurut gue sih sebenarnya bukan healing, bukan self reward juga, tapi justru adalah ya boros ya, berkedok self reward dan berkedok healing seperti yang udah gue jelasin di video sebelumnya ya, yang ngomongin soal self reward. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih zaman sekarang itu lumayan absurd guys, lumayan absurd dari segi spending. Dan sebenarnya kalau dibilang absurd sih ya absurd buat yang maksa ya. Kalau buat yang udah kayak 7 turunan ya terserah. Tapi masalahnya adalah banyak juga yang pakai pay later, banyak juga yang ya pokoknya berhutang sampai di luar batas rasio yang wajar, which is 30% atau 50% lah maksimal. Itu kenapa? Dan apakah ini boleh? Jawabannya adalah boleh. Nah gue bakal jelasin itu di next section. Kapan sebenarnya lu tuh udah nggak sehat dan kapan sebenarnya lu tuh boleh spending? Pastiin pertama itu spending lu itu bisa balik modal sih menurut gue ya. Terutama balik modal ini bukan masalah duit doang, tapi juga bisa jadi masalah kebahagiaan mungkin, masalah skill juga bisa gitu. Jadi kayak menurut gue sih oke-oke aja ya, kayak lu spending beli laptop mahal gitu, lu happy bisa main game, lu happy juga laptop gak nge-lag misalnya, terus lu lebih produktif. Ya ini penting banget sih menurut gue untuk pastiin itu balik modal sih. Balik modal dalam bentuk skill, ya kebahagiaan atau uang atau bahkan tiga-tiganya. Nah yang kedua, lu boleh ya spending aneh-aneh dan lain sebagainya, tapi jangan lupa cuy ke dampak spendingnya. Jangan sampai spending itu jadi dampak lu jadi ya semacam hikikomori lah, yang udah gua bahas dan videonya sempat viral juga. Jangan sampai jadi hikikomori karena lu spendingnya misalnya lu ngegame terus dan lain sebagainya. Jangan sampai lu jadi melupakan bahwa ada lo prioritas lain gitu. Lu harus kerja kan, lu harus berteman, lu harus berinteraksi. Ini penting banget buat perkembangan mental dan ya perkembangan kepribadian lu sih ya sebagai manusia normal gitu. Jadi jangan sampai nanti spending lu malah bikin lu makin depresi. Yang ketiga ngomongin soal barang branded. Meskipun lu pengen punya barang branded, lu takut ketinggalan dan sebagainya, jangan lupa untuk ada rasio nabung juga guys. Nah disisihkannya kapan? Di awal kalau bisa. Lu kalau bisa nabung lu di awal, jangan di akhir. Jadi setiap udah gajian, jangan lupa itu ditabung, terutama untuk hal-hal lain yang lebih bermanfaat kayak dana darurat, investasi dan lain sebagainya. Nah kalau lu ngerasa kayak gue bingung investasi kemana dan darurat kemana, makanya lu jangan lupa belajar yang namanya literasi keuangan. Karena sebenarnya spending yang tadi tuh sah-sah aja. Ketika gue udah belajar gitu ya, gue udah kalau boleh jujur gue juga udah sempat belajar ilmu financial planning gitu ya selama beberapa bulan. Bahkan gue juga udah sering konten kan ngomongin soal finansial. Menurut gue sih selama gue pribadi ini tahu literasi keuangan, ya gue spending di hal mahal tuh nggak apa-apa banget. Literasi keuangan yang kayak gimana yang gue maksud? Nah di sini ini penting banget buat teman-teman semua. Lu tonton next section sampai habis. Yang namanya Gen Z itu sebenarnya butuh yang namanya aset guys. Maksudnya aset tuh gimana? Kita harus paham bahwa uang itu sebetulnya itu terus menerus tergerus akibat inflasi. Jadi sebenarnya spending ini tuh bagus gitu. Daripada uang lo tergerus inflasi, mendingan dibeliin aset daripada didiemin di ya cash atau bank doang gitu. Ya lama-lama bakal kena inflasi juga. Jadi spending itu sebenarnya nggak semuanya buruk gitu ya. Tapi ingat, Gen Z juga butuh nabung yang namanya nabung aset. Jadi aset tuh kan ada dua ya. Pertama ada aset digital kayak misalnya saham, reksadana, kripto. Itu gue bisa bilang sebagai aset digital karena ya mungkin kebanyakan dari lu ya beli itu di aplikasi kan gitu. Terus yang kedua adalah aset ya diri sendiri tentunya. Diri lu sebagai aset, peningkatan skill. Ada juga yang ketiga adalah aset konsumtif kayak misalnya beli mobil, motor. Tapi yang paling penting menurut gue adalah balance antara ketiga hal ini. Gimana caranya lu ya aset diri sendiri, aset fisik alias aset konsumtif juga ya lu adalah gitu tapi dengan batas wajar. Nah yang terakhir yang menurut gue penting dan masih jarang nih di Gen Z meskipun ini growing banget adalah aset digital, terutama kripto dan saham US. Kenapa kripto dan saham US? Karena ya pertama aset digital itu bisa lebih mudah dimiliki dalam modal kecil. Kalau lu belum ngerti nih, kalau lu masih mau belajar lu bisa spending aja kayak sekitar ya minimal 100.000 atau bahkan 1 juta gitu ya. Tapi menurut gua aset digital ini ya enaknya adalah lu bisa belajar dulu gitu. Lu bisa belajar dulu dengan harga yang lebih murah daripada lu mungkin
beli kayak rumah dan lain sebagainya yang mungkin kebanyakan dari kita harus nyicil. Yang kedua, aset digital, terutama aset digital untuk diversifikasi ya. Diversifikasi artinya adalah kalau bisa sih lu jangan punya aset tuh dari Indonesia doang. Ya lu bisa pakai dua ini nih, terutama kripto gitu ya, yang mana kita tahu ini internasional gitu ya, dan juga saham US. Saham US pun sebenarnya terbukti ya hampir selalu naik 10-15% per tahun dalam jangka panjang. Ketiga, nah menurut gue juga ini penting, ketika lo invest dalam bentuk dolar atau saham US, nilai dolar US dan juga company-company-nya itu cenderung menguat terus terhadap rupiah dalam jangka panjang. Jadi kayak ya selama lu percaya nih ya perusahaan tuh bakal bisa naik terus, ya kayak misalnya percaya nih AI bakal menguat gitu ya, lu bisa lihat tuh industri mana aja yang bakal maju. Misalnya Microsoft gitu ya yang lagi keren banget, Apple yang lagi gencar-gencarnya di dunia VR dan dunia gadget, itu semua kan leading company. HP-HP yang lu pakai ini kan saham US guys, dan ini saham-saham US ini bisa lu beli dan lu bisa untung dari sesimpel selisih kurs aja, lu bisa untung gitu. Kayak ibaratnya lu diversifikasi dari rupiah. Jadi intinya buat gua ya, jangan lupa sih diversifikasi ke aset digital. Terutama mungkin yang belum lu coba adalah nih kripto dan saham US. Ini sangat cocok buat lu para Gen Z yang memang lagi belajar dan nyoba-nyoba. Tapi jangan lupa juga untuk pakai platform yang aman gitu. Kayak ya banyak lah kasusnya ya, FTX dan lain sebagainya. Gue selama ini sih ngelihat salah satu platform yang aman itu adalah Nanovest. Bukan cuma aman tapi juga menguntungkan guys. Ya, karena pertama ya bebas biaya transaksi. Yang kedua adalah ya ini pilihannya banyak banget sih. Di sini ya ada 2000 lebih aset saham US. Dan sekarang tuh ada yang namanya fitur juga di aplikasi Nanovest itu, ini fitur terbaru yaitu adalah flexible stacking. Artinya ketika lu stacking, keuntungan lu ini dihitung dan bisa diterima tiap hari gitu. Tanpa minimum saldo juga. Keuntungannya tuh bisa sampai 5% net per tahunnya secara otomatis di saldo wallet Nanovest lu gitu. Dan sebenarnya yang bikin keren tuh adalah ini Nanovest tuh aman menurut gua gitu ya, karena ya basically udah terlisensi oleh Bapepti. Ini yang gua promo ini tidak ilegal, bukan judi, bukan apapun, dan ini udah tersertifikasi ISO internasional dan juga KAN. Dan menariknya lagi adalah ada perlindungan asuransi cybercrime dari Sinarmas gitu. Jadi kalau misalnya ada kehack or something, ini sudah dilindungi guys. Lu tinggal top up aja gitu ya, lu top up dan dapetin keuntungan gitu ya. Jadi kapan lagi kalau menurut gua lu bisa dapetin cuan, terutama dengan aman sama Nanovest guys. Lu mau cari aplikasi yang bisa ngasih keuntungan berlimpah, kalau menurut gua adalah Nanovest jawabannya ya. Buat yang ngerasa oh gua bingung bang investasi apa ya, silakan belajar dulu guys gitu ya, karena ada banyak artikel-artikel gitu ya, ada rekomendasi juga nanti di Nanovest lu bakal dapet itu semua gitu. Sama kayak gua yang pakai uang dingin dulu aja di awal-awal gitu ya, baru nanti investasi lebih mantapnya ketika conviction gua udah oke. Silakan lu bisa lihat tuh. Bahkan ada beberapa teman gue juga yang invest all in di Meta karena katanya fundamentalnya bagus, juga yang di Microsoft gitu ya. Menurut gue sih silakan dicek aja sih gitu, karena saham US ini masih sangat potensial sampai bertahun-tahun ke depan gitu ya. Jadi segera daftarin Nanovest ya dan dapetin bonus welcome. Bonus welcome ini sampai 40.000 untuk investasi perdana lu gitu ya. Dan lu bisa pakai kode referral kita di 1/803. 1/803 guys. Untuk dapetin berbagai macam keuntungan. Well, ya mungkin sekian ya omongan gue tentang spending tadi dan juga ya, aplikasi investasi yang gue pakai sampai sekarang. Semoga lu bisa dapetin insight-nya, dan semoga buat lu yang spendingnya masih ya mungkin masih kurang oke gitu ya, silakan ya nggak apa-apa sih masih spending, tapi jangan lupa buat mikirin kebutuhan finansial lu yang lain, terutama di jangka pendek maupun jangka panjang. Gue Evan 1%, well, thanks guys.